Pernahkah Anda menatap kalender, melihat bahwa ini sudah akhir bulan Maret, dan tiba-tiba merasa panik luar biasa? Anda belum menyemai satupun benih untuk kebun Anda. Anda mungkin berpikir bahwa musim tanam tahun 2026 sudah berakhir sebelum dimulai. Tapi tunggu dulu, bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa semua kepanikan itu sama sekali tidak perlu? Hari ini, kita akan membahas pertanyaan besar yang menghantui banyak tukang kebun. Apakah akhir Maret benar-benar sudah terlambat untuk memulai pembibitan? Saya berjanji, di akhir video ini, Anda tidak hanya akan merasa lega, tetapi Anda juga akan mengetahui rahasia luar biasa yang disembunyikan oleh para ahli kebun. Kita akan membongkar mitos besar, bahwa menyemai lebih awal selalu lebih baik. Faktanya, memulai di akhir Maret justru bisa memberi Anda keuntungan yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Apakah Anda siap untuk mengubah cara pandang Anda tentang berkebun? Tulis di kolom komentar, apakah Anda tim yang menyemai di bulan Februari atau tim santai yang baru mulai di bulan Maret? Mari kita mundur sejenak dan melihat dari mana sebenarnya aturan ketat tentang jadwal tanam ini berasal. Selama puluhan tahun, buku-buku panduan berkebun tradisional mencetak kalender tanam yang sangat kaku. Kalender ini seringkali didasarkan pada kondisi iklim masa lalu dan metode pertanian skala besar. Di masa lalu, orang percaya bahwa bibit harus berada di dalam ruangan selama 8 hingga 10 minggu sebelum dipindahkan keluar. Namun, dunia telah berubah. Cuaca di tahun 2026 tidak sama dengan cuaca 50 tahun yang lalu. Selain itu, teknologi berkebun di dalam rumah telah berkembang pesat. Dulu, orang hanya mengandalkan cahaya matahari dari ambang jendela yang redup. Sekarang, kita memiliki akses ke berbagai alat modern. Oleh karena itu, berpegang teguh pada kalender kuno seringkali justru merugikan tukang kebun rumahan modern. Kita perlu menyesuaikan diri dengan realitas baru ini. Pernahkah Anda menatap pot-pot kosong di sudut ruangan dan merasa jantung Anda berdebar lebih cepat? Anda melihat teman-teman Anda sudah memamerkan foto bibit mereka yang tumbuh tinggi di media sosial. Hal ini pasti membuat Anda merasa tertinggal jauh. Anda mungkin berpikir bahwa tahun ini Anda gagal menjadi seorang tukang kebun yang baik. Tapi mari kita hentikan kepanikan ini sekarang juga. Saya ingin Anda membayangkan sebuah skenario yang jauh lebih menyenangkan. Bayangkan bibit Anda justru tumbuh lebih sehat dan lebih kuat daripada milik teman Anda yang ditanam sejak bulan Februari. Ini bukan sekadar angan-angan belaka. Ini adalah kenyataan yang sangat mungkin terjadi jika Anda tahu rahasia cara merawatnya. Memulai pembibitan di akhir bulan Maret bukanlah sebuah vonis kegagalan total. Sebaliknya, ini bisa menjadi keuntungan strategis yang luar biasa bagi kebun Anda. Jadi, siapkan sarung tangan berkebun Anda sekarang. Kita akan mengejar ketertinggalan ini dengan cara yang sangat cerdas. Mari kita mulai dengan membongkar mitos terbesar dalam dunia perkebunan. Banyak orang percaya bahwa jika Anda tidak menanam benih di bulan Februari, Anda tidak akan mendapatkan panen. Ini adalah kebohongan yang sangat besar. Faktanya, benih yang disemai terlalu awal seringkali menghadapi lebih banyak masalah. Sebagai contoh, bayangkan sebuah bibit tomat yang ditanam di pertengahan Februari. Karena cuaca di luar masih terlalu dingin untuk dipindahkan, bibit itu terpaksa tinggal di dalam pot kecilnya terlalu lama. Akibatnya, akarnya menjadi kusut dan tanamannya menjadi stres. Ketika akhirnya dipindahkan ke luar ruangan, bibit yang stres ini akan membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk pulih. Sementara itu, benih yang Anda semai di akhir bulan Maret akan tumbuh dengan cepat dan segar. Tanaman Anda tidak akan mengalami fase penahanan yang menyiksa itu. Mereka akan melesat tumbuh melewati bibit tua yang stres tersebut. Satu hal penting yang sering dilupakan orang adalah peran cahaya matahari musim semi. Di akhir bulan Maret, hari-hari menjadi lebih panjang dan cahaya matahari menjadi jauh lebih intens. Ini adalah keajaiban alam yang bekerja untuk keuntungan Anda. Mari kita ambil contoh tanaman cabai. Jika Anda menyemai cabai di bulan Februari, hari masih pendek dan mendung. Bibit akan tumbuh lambat dan cenderung kurus karena berusaha mencari cahaya. Namun, jika Anda menyemainya di akhir Maret, benih tersebut langsung disambut oleh sinar matahari yang berlimpah. Hormon pertumbuhan di dalam tanaman akan merespons cahaya ekstra ini dengan luar biasa. Tanaman akan tumbuh lebih pendek, lebih kekar, dan memiliki daun yang jauh lebih lebar. Pertumbuhan yang padat dan kuat inilah yang sebenarnya kita cari. Jadi, Anda sebenarnya tidak kehilangan waktu. Anda hanya menukar waktu yang lambat di bulan Februari dengan waktu tumbuh yang super cepat di bulan Maret.
Sekarang mari kita bicara tentang primadona setiap kebun, yaitu tomat. Apakah akhir Maret terlalu lambat untuk tomat? Jawabannya adalah tidak sama sekali. Tomat adalah tanaman yang tumbuh dengan sangat cepat dan agresif jika kondisinya tepat. Kuncinya ada pada pemilihan varietas yang cerdas. Jika Anda menyemai sekarang, carilah benih tomat varietas genjah atau yang cepat panen. Varietas seperti tomat ceri atau tomat semak adalah pilihan yang sangat sempurna. Sebagai ilustrasi, bayangkan Anda menanam varietas tomat ceri super manis hari ini. Hanya dalam waktu kurang dari 6 minggu, bibit itu sudah akan mencapai tinggi 20 cm dan siap dipindahkan ke kebun. Tomat memiliki kemampuan luar biasa untuk menumbuhkan akar dari sepanjang batangnya. Jadi, bahkan jika bibit Anda terlihat sedikit kecil saat dipindahkan nanti, Anda cukup menanamnya lebih dalam ke tanah. Akar baru akan segera terbentuk dan tanaman akan tumbuh pesat. Lalu, bagaimana dengan tanaman yang terkenal lambat tumbuh seperti terong dan paprika? Banyak ahli mengatakan, Anda harus menyemainya paling lambat bulan Januari. Apakah Anda harus menyerah menanamnya tahun ini? Tentu saja tidak. Memang benar, mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk berkecambah dan tumbuh. Namun, selalu ada trik untuk mengatasi hal ini. Untuk kasus paprika di akhir Maret, contoh terbaik adalah memilih varietas paprika mini atau cabai rawit cepat panen. Jangan memilih paprika lonceng raksasa yang membutuhkan musim panas yang sangat panjang. Varietas buah yang lebih kecil matang jauh lebih cepat. Selain itu, Anda bisa memberikan sedikit kehangatan ekstra untuk mempercepat prosesnya. Tempatkan nampan semai paprika Anda di tempat yang hangat, seperti di atas kulkas yang mengeluarkan panas lembut. Panas dari bawah ini akan menipu benih paprika untuk berpikir bahwa musim panas sudah tiba, sehingga mereka berkecambah lebih cepat. Ada beberapa keluarga tanaman yang justru sangat membenci disemai terlalu awal. Keluarga mentimun, labu, dan melon adalah contoh utamanya. Jadi, jika Anda belum menyemai tanaman ini, Anda sebenarnya sedang berada di jalur yang sangat tepat. Tanaman merambat ini memiliki sistem akar yang sangat sensitif. Mereka sangat benci dipindahkan jika ukurannya sudah terlalu besar. Bayangkan Anda melihat bibit mentimun tetangga yang sulurnya sudah menjalar kemana-mana di dalam rumah. Bibit itu akan sangat menderita saat dipindahkan ke tanah luar. Mentimun hanya membutuhkan waktu 3 hingga 4 minggu dari benih hingga siap tanam di luar ruangan. Jadi, menyemai mentimun di akhir bulan Maret atau awal bulan April adalah jadwal yang sangat sempurna. Anda menghindari risiko akar yang rusak dan memastikan tanaman merambat Anda tumbuh tanpa gangguan sejak hari pertama. Karena kita berpacu dengan waktu, kita harus menggunakan teknik untuk mempercepat segalanya. Salah satu cara paling efektif adalah dengan merendam benih sebelum disemai. Jangan langsung memasukkan benih kering ke dalam tanah. Coba trik perendaman ini. Ambil segelas air hangat kuku. Anda bahkan bisa menambahkan sedikit teh kamomil encer ke dalamnya. Teh kamomil memiliki sifat anti jamur alami yang sangat baik. Rendam benih tomat atau cabai Anda di dalam air tersebut selama 12 hingga 24 jam. Sebagai contoh, Anda akan melihat benih tomat yang awalnya keriput berubah menjadi montok dan berisi air. Perendaman ini melembutkan cangkang benih luar yang keras. Ini memberi sinyal pada embrio di dalam bahwa sudah waktunya untuk bangun. Dengan teknik sederhana ini, Anda bisa memangkas waktu perkecambahan hingga 3 atau 4 hari lebih cepat dari biasanya. Suhu adalah faktor kunci kedua untuk mengejar ketertinggalan di akhir Maret. Benih tidak peduli jam berapa sekarang, mereka hanya peduli seberapa hangat tanah di sekitarnya. Tanah yang dingin akan membuat benih tertidur lelap. Untuk membangunkan mereka dengan cepat, kita butuh pemanas bawah. Anda bisa menggunakan alas pemanas khusus bibit jika Anda memilikinya. Tetapi jika tidak, jangan khawatir, kita bisa berkreasi. Sebagai contoh praktis, letakkan nampan semai Anda di atas router internet atau set-top box televisi Anda. Alat-alat elektronik ini mengeluarkan panas yang konsisten dan lembut sepanjang hari. Kehangatan ekstra di bagian bawah pot ini akan mempercepat proses biologi di dalam tanah. Anda akan takjub melihat bagaimana benih cabai yang biasanya butuh waktu 12 hari untuk muncul, kini bisa menyembul dari tanah hanya dalam waktu 7 hari berkat sedikit bantuan kehangatan modern ini. Campuran tanah yang Anda gunakan juga sangat menentukan kecepatan pertumbuhan bibit Anda. Jika Anda menggunakan tanah kebun biasa yang berat dan padat, akar muda akan kesulitan menembusnya. Akar akan kehabisan energi hanya untuk bergerak. Kita membutuhkan media tanam yang ringan dan lapang.
Buatlah campuran sempurna dengan menambahkan banyak perlit atau vermikulit ke dalam tanah kompos Anda. Bayangkan tekstur tanah yang seperti spons yang lembut. Tanah jenis ini menahan kelembapan dengan baik, tetapi tetap membiarkan udara masuk ke area akar. Oksigen sangat penting untuk pertumbuhan akar yang cepat. Bibit yang tumbuh di media yang gembur akan mengembangkan jaringan akar yang lebat dalam waktu singkat. Semakin banyak akar yang dimiliki tanaman, semakin banyak nutrisi yang bisa diserapnya. Dan tentu saja, ini berarti tanaman Anda akan mengejar ketertinggalan ukuran dengan kecepatan kilat di bulan April nanti. Cahaya adalah bahan bakar utama bagi tanaman Anda. Mengandalkan cahaya matahari dari balik jendela kadang tidak cukup. Terutama jika cuaca akhir Maret tiba-tiba mendung selama beberapa hari berturut-turut. Disinilah lampu tumbuh buatan atau grow light menjadi pahlawan super Anda. Anda tidak perlu membeli sistem lampu yang sangat mahal. Bahkan lampu bohlam LED putih biasa dengan kekuatan tinggi sudah bisa memberikan keajaiban. Sebagai ilustrasi, tempatkan lampu hanya sekitar 5 hingga 10 cm di atas pucuk bibit Anda. Nyalakan lampu ini selama 14 hingga 16 jam sehari. Lampu yang dekat akan mencegah tanaman tumbuh tinggi kurus dan rapuh. Batang mereka akan menjadi tebal dan kokoh. Dengan memberinya hari buatan yang sangat panjang ini, tanaman Anda akan melakukan fotosintesis tanpa henti. Ini adalah cara curang yang sah untuk membuat tanaman tumbuh 2 kali lebih cepat. Saat Anda sibuk merawat bibit tomat dan cabai yang butuh waktu lama, Anda mungkin merasa tidak sabar ingin segera panen sesuatu. Nah, inilah saat yang tepat untuk menanam tanaman sayuran yang tumbuh sangat cepat. Tanaman hijau berdaun seperti selada, bayam atau lobak radis adalah pilihan juara. Tanaman ini sangat menyukai cuaca sejuk di awal musim semi. Sebagai contoh, cobalah taburkan benih lobak radis di pot terpisah hari ini. Hanya dalam waktu 3 hingga 4 minggu, Anda sudah bisa mencabut umbi merah yang renyah dan segar untuk salad Anda. Menanam tanaman cepat panen ini memberikan dorongan psikologis yang luar biasa. Ini membuktikan bahwa kebun Anda sudah hidup dan produktif, meskipun tomat Anda masih berupa tanaman kecil. Ini adalah cara cerdas untuk menikmati hasil panen pertama 2026 tanpa harus menunggu hingga pertengahan tahun. Mari kita bahas sebuah rahasia gelap dari mereka yang menyemai terlalu awal. Masalah yang jarang mereka ceritakan adalah kutukan bibit yang tumbuh berlebihan. Ketika tanaman dibiarkan terlalu lama di dalam pot kecil, akarnya mulai berputar mengelilingi dinding pot mencari jalan keluar. Bayangkan Anda harus memakai sepatu yang ukurannya 3 nomor lebih kecil selama berbulan-bulan. Tentu sangat menyiksa, bukan? Akar yang melingkar dan terikat ini membuat tanaman tidak bisa menyerap air dengan baik. Ketika bibit tua yang akarnya terikat ini akhirnya ditanam di kebun, mereka seringkali mogok tumbuh selama berminggu-minggu. Disinilah keuntungan besar Anda muncul. Karena Anda baru menyemai di akhir Maret, bibit Anda akan mencapai ukuran ideal tepat pada saat cuaca di luar sudah hangat. Akar mereka masih putih, sehat, dan siap menyebar ke tanah lepas tanpa mengalami stres sama sekali. Satu tahap kritis yang tidak boleh Anda lewatkan, meskipun Anda sedang terburu-buru, adalah proses adaptasi. Proses ini sering disebut hardening off. Meskipun bibit Anda nanti terlihat sangat kuat di bawah lampu LED, mereka sebenarnya sangat manja. Mereka belum pernah merasakan hembusan angin yang kencang atau teriknya matahari langsung yang bisa membakar daun. Jika Anda langsung memindahkan bibit rumahan ini ke halaman, mereka akan langsung layu dan mati dalam hitungan jam. Bayangkan, Anda keluar rumah di siang bolong setelah berbulan-bulan bersembunyi di dalam gua. Kulit Anda pasti akan terbakar. Mulailah membawa bibit Anda keluar ruangan ke tempat yang teduh selama 1 atau 2 jam setiap hari. Secara bertahap, tambahkan waktu dan paparan sinar mataharinya selama seminggu penuh. Ini akan menebalkan lapisan pelindung pada daun mereka dan membuat batang mereka menjadi sangat lentur dan kuat menghadapi cuaca luar. Berkebun bukan hanya tentang sayuran, bunga juga merupakan bagian penting untuk menarik lebah dan serangga penyerbuk ke kebun Anda. Kabar baiknya, banyak bunga setahun yang sangat suka disemai di akhir bulan Maret. Bunga marigold, zinnia, dan kosmos adalah contoh sempurna. Bunga-bunga ini berkecambah dengan sangat cepat dan sangat menyukai tanah yang mulai menghangat. Jika Anda menabur benih bunga marigold sekarang, mereka akan siap berbunga tepat saat tanaman tomat Anda mulai menghasilkan buah. Bayangkan perpaduan warna oranye cerah dari marigold di antara dedaunan tomat yang hijau. Selain indah, marigold juga berfungsi mengusir hama nematoda dari dalam tanah.
Jadi, jangan lupa untuk menyisihkan sedikit ruang di nampan semai Anda untuk beberapa biji bunga cantik ini. Ini akan membuat kebun 2026 Anda menjadi jauh lebih sehat dan semarak. Untuk mempercepat pertumbuhan saat tanaman Anda akhirnya dipindahkan ke luar ruangan nanti, Anda bisa menggunakan trik rumah kaca mini. Anda tidak perlu membangun rumah kaca sungguhan yang mahal. Anda bisa mendaur ulang barang-barang di sekitar rumah. Sebagai contoh sederhana, ambil botol air mineral plastik berukuran besar, potong bagian bawahnya dan lepaskan tutupnya. Letakkan botol ini menutupi bibit tomat Anda yang baru ditanam di tanah kebun. Botol plastik ini bertindak sebagai kubah pelindung yang sangat efektif. Ia akan melindungi tanaman muda yang rentan dari angin malam yang dingin dan menahan panas matahari di siang hari. Udara hangat di dalam botol ini akan menciptakan lingkungan mikrotropis yang membuat tanaman merasa nyaman dan tumbuh lebih cepat. Ingatlah untuk selalu membuka tutup botol agar udara panas yang berlebihan bisa keluar di siang hari yang terik. Pemberian nutrisi adalah langkah selanjutnya untuk memastikan bibit akhir Maret Anda melesat pertumbuhannya. Benih memiliki cadangan makanan sendiri, tetapi itu hanya bertahan hingga daun sejati pertama atau kedua muncul. Setelah itu mereka sangat kelaparan. Namun berhati-hatilah, jangan memberi mereka pupuk dengan dosis penuh seperti tanaman dewasa. Akar muda sangat mudah terbakar oleh bahan kimia yang terlalu pekat. Solusinya adalah memberikan makanan bayi untuk tanaman Anda. Gunakan pupuk cair organik, seperti pupuk rumput laut atau emulsi ikan. Encerkan pupuk tersebut hingga 1/4 atau setengah dari dosis yang disarankan di kemasan. Berikan larutan ringan ini seminggu sekali saat Anda menyiram bibit. Bayangkan ini seperti memberikan vitamin harian dosis rendah. Tanaman akan menyerapnya perlahan dan mengubahnya menjadi batang yang hijau pekat dan daun yang lebar tanpa risiko kerusakan akar. Dalam kepanikan mengejar waktu, banyak orang melakukan satu kesalahan fatal. Mereka menyiram tanaman terlalu banyak. Mereka berpikir bahwa lebih banyak air berarti pertumbuhan yang lebih cepat. Ini adalah mitos yang sangat berbahaya. Tanah yang terus-menerus basah kuyup akan memicu penyakit mematikan yang disebut rebah semai. Penyakit jamur ini menyerang pangkal batang. Bayangkan bibit Anda yang tadinya sehat tiba-tiba menyempit batangnya di permukaan tanah dan ambruk dalam semalam. Itu adalah pemandangan yang sangat menyedihkan. Untuk menghindarinya, biarkan lapisan atas tanah sedikit mengering di antara waktu penyiraman. Akar sebenarnya membutuhkan sedikit masa kering agar mereka memanjang ke bawah untuk mencari air. Menyiram dari bawah adalah metode terbaik. Letakkan nampan semai Anda ke dalam nampan yang lebih besar yang berisi air. Biarkan tanah menyedot air dari bawah melalui lubang drainase. Saat tiba waktunya untuk memindahkan bibit Anda ke pot yang lebih besar atau ke kebun, lakukanlah dengan sangat lembut. Setiap akar yang putus berarti tanaman harus membuang energi berharga untuk memperbaikinya, alih-alih menggunakannya untuk menumbuhkan daun baru. Trik rahasia para profesional saat memindahkan bibit adalah selalu memegangnya pada bagian daun, bukan batangnya. Bayangkan Anda sedang memindahkan seekor anak kucing. Anda tidak akan memegangnya dari lehernya dengan kasar, bukan? Batang bibit sangat rapuh. Jika Anda memencetnya terlalu keras, jaringan pembuluh di dalamnya akan hancur dan tanaman akan mati seketika. Namun, jika Anda secara tidak sengaja merobek sehelai daun saat memegangnya, tanaman masih memiliki daun lain dan dapat dengan mudah menumbuhkan daun yang baru. Lakukan pemindahan tanah ini pada sore hari yang teduh, agar tanaman tidak langsung kaget tersengat matahari terik. Pernahkah Anda mendengar tentang konsep menanam pendamping? Ini adalah teknik kuno yang sangat berguna untuk memaksimalkan ruang dan kecepatan pertumbuhan di kebun. Beberapa tanaman ternyata tumbuh lebih baik jika ditanam berdekatan satu sama lain. Contoh yang paling terkenal adalah menanam kemangi di samping tomat. Aroma tajam dari kemangi tidak hanya mengusir hama serangga yang suka menyerang tomat, tetapi banyak tukang kebun bersumpah bahwa kemangi membuat rasa buah tomat menjadi lebih manis. Karena Anda memulai agak terlambat di akhir bulan Maret ini, manfaatkan setiap jengkal ruang dengan bijak. Tanam benih kemangi Anda di pot yang sama, atau sangat berdekatan dengan tempat Anda akan menanam tomat nantinya. Mereka akan tumbuh bersama, saling melindungi, dan menciptakan ekosistem mini yang sangat sehat di halaman rumah Anda. Pada akhirnya, hal terpenting yang perlu diingat adalah bahwa berkebun haruslah menjadi kegiatan yang menyenangkan, bukan sumber stres yang membuat frustrasi.
Tidak ada polisi kebun yang akan datang dan menangkap Anda karena menyemai benih di minggu terakhir bulan Maret 2026. Alam sangatlah tangguh dan penuh dengan kejutan yang mengagumkan. Momen saat Anda melihat secuil daun hijau mungil menembus permukaan tanah hitam untuk pertama kalinya adalah perasaan magis yang tidak ternilai harganya. Kegembiraan itu tidak peduli apakah Anda memulainya di bulan Februari, Maret, atau bahkan April. Jadi, hilangkan beban dari pundak Anda. Nikmati proses mencampur tanah, menyiram benih, dan melihat kehidupan baru tumbuh dari tangan Anda sendiri. Ketidaksempurnaan adalah bagian dari perjalanan berkebun yang akan membuat Anda menjadi tukang kebun yang lebih bijaksana di tahun-tahun mendatang. Jadi, mari kita tarik kesimpulan dari semua ini. Apakah menyemai benih di akhir Maret 2026 adalah sebuah keterlambatan yang fatal? Sama sekali tidak. Inilah fakta paling mengejutkan yang harus Anda ingat. Bibit yang ditanam agak belakangan, dengan cahaya matahari musim semi yang melimpah dan suhu yang mulai menghangat, seringkali akan tumbuh melesat dan menyalip bibit tua yang stres karena disemai terlalu dini di musim dingin. Ini adalah sebuah plot twist yang luar biasa. Bukan, Anda menghemat ruang, Anda menghemat energi listrik dari lampu, dan Anda menghindarkan tanaman dari penderitaan berbulan-bulan di dalam pot kecil. Kita telah membahas pentingnya cahaya, trik merendam benih, dan mengapa tanaman seperti mentimun justru sangat beruntung Anda lupakan di bulan Februari. Anda sekarang sudah memiliki semua strategi cerdas untuk memastikan panen Anda tetap melimpah ruah tahun ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan belajar bersama hari ini. Jangan biarkan kalender kuno mendikte kebahagiaan Anda. Jika video ini memberikan pencerahan dan menyelamatkan Anda dari kepanikan, tolong klik tombol like, bagikan ke teman Anda, dan jangan lupa untuk subscribe. Sekarang giliran Anda, tolong tulis di komentar. Apa satu tanaman yang paling Anda tunggu-tunggu untuk dipanen tahun ini?